Shalom, nama saya Adri Santo. Saya kelas A, NIM saya 1802111561. Prodi saya Pendidikan Agama Kristen. Saya mahasiswa di AKN Palangkaraya. Oke, saya akan menjelaskan tentang nanti saya akan menjelaskan tentang 3 kurikulum yang sempat dipelajari kalau nggak salah bulan kemarin, kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototype. Oke. Jadi sebelum saya menjelaskan itu, saya akan mengenalkan sedikit saja tentang kurikulum setelah merdeka sampai ke kurikulum merdeka. Oke, yang pertama yaitu kurikulum 1947. Jadi kurikulum yang ini adalah kurikulum saat dimana kurikulum ini dibuat oleh bangsa Indonesia yang pertama kali setelah kemerdekaan Indonesia. Kurikulum ini masih masih mudah dan tidak terlalu begitu sulit. Dan yang kedua kurikulum 1964. Kurikulum ini dipusatkan pada karya cipta karsa dan moral. Kemudian lagi kurikulum 1968. Kurikulum ini setelah kurikulum yang tadi ini dimunculkan karena adanya keinginan untuk memperbaharui sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian kurikulum 1973 yang ini yaitu kurikulum proyek kritis sekolah pembangunan. Kemudian lagi kurikulum 1975. Kurikulum 1975 ini yaitu kurikulum yang setelah kurikulum 1973 ya. Kemudian saya lanjutkan lagi ke kurikulum 1984. Ini nih kurikulum yang tadi ya, kurikulum yang disempurnakan dari kurikulum 1975. Langsung ke kurikulum 1994. Pada kurikulum ini pendidikan Indonesia menurut saya sudah mulai maju. Dan selanjutnya kurikulum 1997 yang diantara kurikulum yang sudah saya sebutkan tadi, pengaruh politik dari Soeharto itu sempat ditanamkan ke dalam kurikulum itu yang saya ingat kemarin. Kemudian kurikulum 2004 ini sebelum kurikulum KTSP. Kemudian kurikulum KTSP. Jadi kurikulum ini sempat saya pelajari, saya rasakan waktu SMA dulu. Jadi kurikulum ini yang saya ingat perbedaannya daripada kurikulum 2013, ini mata pelajarannya lebih banyak dibandingkan kurikulum 2013, namun
2013 ini itu kurikulum yang menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini yang saya ketahui adalah berdasarkan teori Bloom yang kemudian dikembangkan lagi oleh para ahli-ahli yang lain. Jadi pendekatan saintifik ini digunakan untuk menilai, dan tidak hanya menilai sih, itu nanti digunakan untuk pencapaian juga. Nanti saya akan menjelaskan lagi lebih terperinci lagi mengenai kurikulum bebas, dan selanjutnya kurikulum kurikulum darurat ya, dimana kurikulum darurat ini kurikulum yang sempat diterapkan karena adanya COVID-19, dan kemudian ada lagi kurikulum merdeka yang kurikulum merdeka ini yaitu kurikulum yang lebih bersifat fleksibel dan untuk mengejar ketertinggalan. Oke. Jadi kurikulum 2013 ini diluncurkan pada tahun 2013, namun kurikulum ini sempat diterapkan pada sekolah-sekolah, namun sekolah-sekolah tertentu saja, tidak semua sekolah. Jadi kurikulum ini menggunakan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran yang guru terapkan di sekolah. Jadi kurikulum 2013 ini memiliki karakteristik untuk mempersiapkan Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi warga yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif serta afektif berbangsa dan bernegara. Jadi kurikulum 2013 ini dirancang sedemikian rupa, dan kurikulum 2013 ini memiliki peminatan belajar yang berbeda dengan kurikulum KTSP 2006. Jadi sempat saya rasakan dahulu kurikulum 2013 ini ya waktunya lebih lama gitu, jadi murid kami sebagai murid dahulu tuh diberikan waktu untuk untuk memahami materi lah, mencari materi begitu terus, tapi itu sambil dibimbing oleh guru. Nah, terus nanti itu akan, saya agak lupa juga dulu saat waktu SMA. Nah, jadi dia sesuai dengan susunan sesuai dengan susunan teorinya Bloom, itu yang digunakan di kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 ini ada kompetensi dasar, yang di dalam kompetensi dasar ini ada kompetensi inti. Nah, jadi kalau kurikulum 2013 ini lebih kalau menggunakan TIK dalam pembelajaran di kurikulum KTSP, kalau kurikulum 2013 ini TIK itu sebagai media pembelajaran, sebagai media penyampaian yang disampaikan oleh guru. Berbeda sekali dengan KTSP 2006. Nah, itu perbedaannya dengan KTSP 2006 yang saya
yang saya ketahui. Nah, jadi kalau kurikulum 2013 ini yang saya ingat-ingat, eh, selain daripada waktunya cukup lama dibandingkan kurikulum 2006, KTSP 2006, jadi kurikulum 2013 ini untuk apa ya, agar membentuk kepribadian siswa. Jadi kurikulum 2006 itu lebih kepada kognitifnya. Kalau kurikulum 2013 itu yang dinilai itu bukan hanya kognitif saja, melainkan yang dinilai itu afektifnya, psikomotoriknya. Dan itu pun sempat yang saya rasakan pada waktu saya sekolah dulu. Dan salah satu guru saya dulu sempat bilang, katanya, yang saya ingat dulu, katanya agak rumit sekali untuk menilai membuat rapot kurikulum 2013. Ya, saya ada rapot kurikulum 2013 dulu, walaupun itu hanya 1 semester saja yang sempat saya lihat. Dan situ wah banyak itu nilai segala sikap itu ini, sikap, keterampilan juga itu, keterampilan itu ya, psikomotorik, keterampilan itu juga dinilai oleh guru. Jadi kalau saya lihat dahulu pada saat penerapan kurikulum 2013, guru-guru tidak terlalu banyak tidak terlalu capek-capek menjelaskan. Namun kalau saya lihat mereka itu membimbing agar siswa dapat memahami materi, mencari materi itu. Nah, begitu yang saya ingat dahulu. Nah, jadi kemudian kurikulum 2013 ini ada ekstrakurikuler pramuka. Ya, kurikulum KTSP juga memang ada, tapi ekstrakurikuler pramuka ini itu menjadi wajib kalau di kurikulum 2013. Kalau di kurikulum 2006 KTSP itu ekstrakurikuler itu tidak diwajibkan. Itu perbedaan dengan kurikulum 2006 KTSP. Jadi kalau untuk pelajaran tematik itu kurikulum 2013 itu dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Nah, jadi kemudian kemudian berbeda sekali kalau dengan KTSP 2006 begitu. Kemudian saya lanjutkan lagi kepada kurikulum darurat. Kurikulum darurat ini. Jadi kurikulum darurat ini yang saya ketahui, kurikulum darurat ini adalah kurikulum 2013 yang sudah disederhanakan. Nah, kurikulum darurat ini dimunculkan karena pada saat keadaan bangsa kita ini dirembak oleh COVID-19. Pada saat COVID-19 dahulu 2020 mulai masuk Indonesia terus menyebar. Terus pada waktu itu presiden kita memerintahkan membuat aturan supaya belajar dari rumah. Ya, pada saat waktu itu memang itu sekolah-sekolah secara fisik itu diliburkan, namun secara online itu tetap sekolah.
kalau pada saat kurikulum proto bukan prototipe, saat kurikulum kurikulum apa tadi, kurikulum darurat. Jadi kurikulum 2013 ini lebih disederhanakan lagi secara mandiri dan diajarkan kepada murid. Masih, pertanyaannya apakah masih menggunakan scientific approach? Ya jelas masih, karena itu rancangan kurikulum 2013 itu masuk kepada masih diterapkan pada kurikulum darurat. Hanya saja kurikulum darurat itu diterapkan secara online. Nah, oleh karena itu kurikulum darurat itu berbeda. Dengan dari hasil pengamatan, kurikulum darurat itu lebih bagus hasil dari kurikulum 2013 yang sempat diterapkan. Ya bahannya sih sama aja, kalau susunannya sama aja dengan kurikulum 2013, tapi maksud itu hasil pengamatan ini, kurikulum 2013 ini lebih kepada aspek fisik yang mengajar secara tadi kan jam pelajaran yang lebih lama di sekolah itu. Dan sempat saya rasakan juga dulu, saya pulang jam 2.30 kalau nggak salah, itu pulang. Nah jadi itu wah sangat sangat membuat saya tidak terbiasa, karena ya biasanya pulang jam 12 atau jam 1, ini pulang jam jam 2, jam 3 itu. Nah, jadi mata pelajarannya lebih lama begitu. Kalau nggak salah itu satu mata pelajaran itu lebih dari 1 jam pada itu KTSP itu. Tapi aku gak lupa juga itu waktu dulu. Dan itu memang sempat diterapkan selama 1 semester juga. Nah, jadi kurikulum prototipe ini itu demi mengejar sebutannya kesenjangan atau ketertinggalan pembelajaran supaya murid-murid di bangsa Indonesia ini tidak ketinggalan materi-materi yang diajarkan. Tapi itu kan sempat gimana ya, gara-gara COVID itu tuh sempat terjadi kesenjangan belajar. Jadi murid-murid itu ada mengalami ketertinggalan murid-murid yang di bangsa Indonesia kita ini. Nah, jadi kurikulum kurikulum darurat itu susunannya tetap sama dengan kurikulum 2013, sama seperti yang saya katakan tadi. Hanya saja penerapannya online dan ya jelas berbeda. Kemudian kurikulum merdeka. Nah, ini kurikulum merdeka ini berbeda dengan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Kalau kurikulum merdeka ini itu lebih kepada kalau misalkan murid itu punya kelebihannya, kemampuannya. Misalkan kalau kemampuannya komputer, jadi itu tuh yang ditingkatkan lagi oleh sekolah itu, yang dilatih lagi agar lebih menguasai murid itu tuh. Nah, berbeda dengan kurikulum 2013, peminatannya banyak. Peminatan ini itu kalau tidak salah di kurikulum merdeka ini itu IPA dan pelajaran IPA dan IPS itu digabungkan, berbeda dengan kurikulum 2013. Jadi jelas kurikulum merdeka ini memberikan keuntungan
kepada murid, uh, kepada murid-murid. Namun kepada guru-guru, misalkan kalau guru-guru itu kan setiap sekolah itu kan banyak mata pelajaran yang sempat diterapkan. Jadi guru-guru, misalkan kalau guru fisika, guru kimia, atau guru-guru yang lain itu guru-guru bidang bahasa, seperti bahasa bahasa Inggris, dan sempat juga kedengar bahasa Jerman juga ada itu, dan juga bidang-bidang yang lain. Nah, misalkan kalau siswa yang dimiliki suatu sekolah itu semua siswa itu lebih meminati kepada komputer. Nah, jelas yang lebih bertumpuk itu kepada guru yang mengajarkan ilmu komputer, kepada guru yang mengajarkan teknologi informasi dan komunikasi, yang itu dia. Namun kalau untuk guru yang lain itu ya berbeda. Kalau untuk guru yang lain ya, guru yang lain itu tidak bekerja, tidak mengajar, karena mereka ya bagaimana bisa mengajar, karena mereka tidak ada murid yang belajar sama mereka begitu, dan tidak ada murid yang mereka tingkatkan kompetensi talentanya, kelebihannya gitu tuh, kemampuan murid itu tidak mereka ajarkan, tidak tingkatkan, karena ya murid mereka tidak ada begitu. Nah, itu dia kekurangan dari kurikulum merdeka. Namun kelebihannya tadi, lulusannya itu, misalkan kalau kemampuan murid itu lebih kepada komputer atau kepada bidang elektronik yang lain, atau servis, atau kepada bidang bahasa Inggris, maka itu mereka lebih menguasai lagi dibandingkan kurikulum 2013. Ya, lebih menguasai lagi begitu dia. Berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya. Jadi kurikulum prototipe ini lebih fleksibel, yang sempat saya dengarkan kemarin dari penjelasan dosen saya juga. Kalau tidak salah, di kurikulum prototipe ini, kurikulum merdeka ini, bahwa dapat mengadakan sekolah itu di bawah pohon. Wah, itu keren sekali itu. Kalau bisa itu, wah, itu ramai sekali, karena pada saat aku bersekolah dahulu itu sekolah di dalam ruangan terus, itu kan rasanya terasa seperti membosankan begitu. Itu berbeda sekali kurikulum merdeka. Kalau secara hati saya, kurikulum merdeka itu, hati saya itu lebih memilih kurikulum merdeka kalau hati saya, karena ya kurikulum merdeka itu lulusannya, misalkan talenta muridnya ya bisa bahasa Inggris, kemampuan muridnya bisa, murid-murid yang bersekolah di sekolah itu kemampuannya bisa matematika, jadi itu yang ditingkatkan. Kemudian yang semakin ahlinya, yang meminati, bukan bahasa meminati sih, yang memiliki kemampuan itu semakin ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kurikulum prototipe ini itu diterapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi pendidikan di Indonesia ini menerapkan sekolah-sekolah Indonesia ini menerapkan kurikulum merdeka itu sesuai dengan kebutuhan siswa, tidak seperti kurikulum KTSP. Yang saya ingat kurikulum KTSP itu, mata pelajaran itu banyak dari mata pelajaran banyak ya gitu, IPA, kimia, fisika, bahasa Inggris, itu banyak kali, sejarah juga ada. namun juga ada kesamaannya dengan kurikulum 2013 itu. Memang ada kesamaan yang saya tahu itu lebih menekankan kepada pendidikan Pancasila, untuk membentuk karakter Pancasila, karakter yang
yang sempat saya apa ya, kemarin itu saya lupa juga ya, apa ya, agar bisa berkontribusi dengan dunia gitu, jadi lebih meluas lagi sosial sosial dunia. Jadi kenapa ditekankan perilaku Pancasila diajarkan, dilatih kepada di dalam kurikulum prototipe dan kurikulum 2013 itu, karena ya bangsa kita kalau tidak mempelajari Pancasila ya kita kan berdasarkan asas dasar kita, dasar Pancasila begitu. Dan itu penting untuk dipelajari untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang adil dan beradab kepada ya sesama begitu. Dan banyak lagi itu, dan itu termasuk juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya sesuai Pancasila. Dan itu juga Indonesia juga tidak ketertinggalan, yang tadi itu kata saya sempat berkontribusi dengan dunia, jadi lebih kepada dunia internasional lagi, tidak hanya di bangsa Indonesia saja. Jadi Indonesia dengan Pancasilanya untuk menanamkan sikap perilaku di dalam apa ya, di dalam diri siswa-siswa yang akan menjadi lulusan sekolah-sekolah yang menerapkan kurikulum apa ya tadi, kurikulum merdeka begitu. Nah nanti kedepannya nanti kalau tidak salah pendidikan Indonesia memilih sampai dari kan 2003 ini kan sekarang 2022. Nah 2022 ini kan masih, menurut saya sih masih keadaan COVID ya begitu, mungkin masih keadaan COVID. Kemudian 2023, nah di situ itu masih ada pertimbangan, nah mana kurikulum yang dipilih nanti, entahkah itu kurikulum 2013, entahkah itu kurikulum apa ya, kurikulum merdeka, entahkah itu kurikulum darurat. Mengapa kurikulum darurat juga termasuk di situ? Karena tadi kan sempat perbandingan walaupun ada kesamaan kurikulum darurat dengan kurikulum 2013. Kesamaannya sih susunannya, kurikulum darurat itu berasal dari kurikulum 2013 antara dua kurikulum yang itu. Jadi yang membedakannya itu ya pada saat apa ya, keadaan apa itu namanya, saya lupa, keadaan genting ya, itu keadaan yang saya sempat lihat orang sana. Jadi pada saat keadaan genting, saat keadaan darurat, jadi karena virus corona, keadaan khusus gitulah, keadaan yang darurat. Oke. Jadi nanti pada saat 2024, nah entah ke kurikulum merdeka, entah ke kurikulum prototipe, entahkah kurikulum darurat yang akan diterapkan